Ini ada alur tahapannya, tahapan-tahapan dalam aktivitas proyek ini. Ada 12 nih Bapak Ibu, sama dengan tema demokrasi dan gaya hidup berkelanjutan. Di sini ada 12 aktivitas, yaitu perkenalan, eksplorasi, penyusunan, identifikasi, kunjungan ke workshop, halaman ketiga, kunjungan ke workshop, 6 pengambilan, pengolahan dan penyajian data, 7 asesmen, 8 demonstrasi, 9 presentasi, 10 asesmen formatif, 11 asesmen sumatif, 12 refleksi. Nah, ada 12 aktivitas. Nah, padahal kita P5 tadi sudah dijelaskan Putri, ada 9 minggu yang dipakai untuk 3 tema. Jadi setiap tema mendapatkan 3 minggu. Nah, 3 minggu ini kita gunakan untuk 12 aktivitas Bapak Ibu. Jadi 12 dibagi 3, masing-masing minggu mendapatkan 4 aktivitas. Nah, kita buka untuk yang jadwal. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi 1 minggu ini ada 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan kita bertemu dengan anak bimbingan kita. Misalnya Bu Trimurni, hari Senin ada produktif dan bahasa Jawa. Selasa, jadi yang dipakai hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Selasa ini minggu pertama. Selasa digunakan untuk aktivitas 1. Rabu dipakai untuk aktivitas kedua. Kamis 3, Jumat 4. Jadi pas. Berarti tetap Senin sampai Jumat anak-anak masuk, karena di salah satu hari itu pasti ada produktif. 3 hari biasanya kalau kelas 10. 3 hari itu mesti ada produktif dan bahasa Jawa serta BK. Mungkin nanti juga ada KP. Nah, jelas ya Bapak Ibu. Jadi 1 minggu dapatnya kita menghabiskan 4 aktivitas. Nah, kita bahas satu persatu untuk modul yang kami buat untuk panduan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu dibuka halaman yang nggak ada halamannya. Di halaman 9, aktivitas dan asesmen. Nah, kasih sendiri tidak boleh. Yang pertama Bapak Ibu, kita pertama aktivitas pertama tadi ini masuk ke minggu pertama, perkenalan, yaitu makna dan tujuan K3LH. Persiapannya ada tahap persiapan, pelaksanaan dan persiapan dan pelaksanaan. Berarti ini seperti RPP. Apa yang kita buat ini adalah apa yang kita tuangkan ke anak-anak nanti. 1. Guru mengumpulkan berbagai bahan-bahan mengenai K3LH dan budaya kerja industri. Yang kedua, guru mengumpulkan permasalahan atau perbedaan persepsi yang terjadi di sekolah mengenai K3LH dan budaya kerja industri. 3. Guru dapat melihat tentang K3LH dan budaya industri pada kanal YouTube yang sudah disediakan, atau boleh mencari referensi lain mengenai K3LH dan budaya kerja industri. Coba saya putarkan contohnya Bapak Ibu. Video kita. Jadi setiap Bapak Ibu guru masuk untuk aktivitas 1 adalah memutarkan video. Enggak, kita yang memutar. Kita yang muterin dong. Kita kan yang memutar.
Proyektor. Proyektor. Mas Kono mau beli slot per kelas. Untuk kelas itu sing cilik-cilik nah. Iya. Selamat kerja. Tempel no aku. Ini yang ketiga Di sini nanti anak-anak ada prinsip-prinsip dasar. Oke. Jika jatuh bagaimana? Ini yang membahayakan diri sendiri. Ya, jadi ini safety plan-nya ada. Ini berapa menit? 10 menit nanti Bapak Ibu mutar video ini K3LH. Misalnya kok aktivitas 1 tidak selesai untuk video pertama, kita buka di aktivitas kedua. Cukup lah. Ini contoh dari K3LH. Nanti kalau Bapak Ibu punya video sendiri, yang banyak di YouTube itu boleh dipakai. Tidak harus ini Bapak Ibu. Ini hanya contoh. Helm, APD. Sudah Bu Bina? Jadi Apa yang dua video. Yang satu budaya industri. Sedikit nambah Ibu Dewi, nanti karena di kertas ini kan linknya tidak bisa di copy, nanti Ya, e-modulnya di share sehingga guru tinggal Iya. klik Oh, alamat YouTube-nya tadi, tidak usah ngetik karena kan alamatnya banyak. Nanti di share ya, dibuat PDF Bu biar tidak bisa dikunci. Kemudian yang Pak Musli SPDMR langsung diperbaiki sekalian. Ini ya budaya kerja industri SMKM. Budaya kerja 5S yang sudah kita terapkan selama ini di sekolah kita. Ini gini. Ini gini. Itu mikrofon jadi kan nggak bisa dideketin ke laptop Pak biasanya. Tapi menata buku dikembalikan ke tempatnya, kursi juga nanti kalau anak-anak pulang sekolah, ya, Bapak Ibu.
Jangan aku nggak. Oke. Kena. Aman. Aman. Sudah ya Bapak Ibu, itu hanya gambaran tentang K3LH dan budaya kerja industri. Kemudian pelaksanaannya, guru memulai memperkenalkan tema proyek berkaitan dengan kepekerjaan. Nah ini nanti kami beri contoh-contoh apa yang kalian ketahui tentang K3LH dan budaya kerja industri. Coba sebutkan contohnya. Nah ini nanti masing-masing guru bisa mengeksplorasi sendiri nih Bapak Ibu ya. Bisa melihat videonya tadi. Jadi ada referensi. Kemudian yang C, guru memperkenalkan perbedaan persepsi yang terjadi di lingkungan sekolah mengenai K3LH dan budaya kerja industri kepada peserta didik dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, ini contoh-contoh yang kami buat. Apa saja K3LH dan budaya kerja industri yang ada di lingkungan SMK BTP Juwana. Nah, setelah melihat gambaran video tadi, pasti bisa menyebutkan 1 atau 2 contoh, gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk pertemuan pertama atau itu aktivitas 1, minimal kita masuk ke kelas atau siswa yang kita bimbing itu 2 jam. Tetapi 2 jam tidak cukup untuk videonya, gitu Bapak Ibu. Resum bisa dikerjakan di rumah. Gitu ya Putri, boleh ya Bu? Kemudian siswa diberi lembar kerja atau lembar aktivitas. Dan lembar kerja ini disediakan, mohon izin Pak Andi, ini bisa disediakan dari sekolah atau di folio masing-masing. Jadi ini lembar aktivitas di print, nanti kan menjadi portofolio. Sediakan sekolah. Ini ada lembar aktivitas 1 Bapak Ibu, nama siswa, ini resumnya. Resum untuk tayangan video 1. Nah ini kegiatannya siswa, meresum, merangkum apa yang tadi dilihat. Nah, kalau tidak selesai boleh dikerjakan di rumah. Yang kedua ada resum tayangan yang kedua. Nah ini disediakan tempatnya. Untuk aktivitas 1 sudah paham ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan ke aktivitas kedua. Aktivitas kedua berarti masih di minggu pertama. Misalnya hari Selasa. Kita kumpulkan lagi anak-anak. Yang kedua kita buka, di situ kan ada lembar bimbingan anak-anak di sini. Tema kepekerjaan aktivitasnya apa saja. Kalau sudah, ruangnya mana, siswanya tanda tangan, pembimbing tanda tangan. Aktivitas 1 selesai, gitu deh. Pertemuan kedua, hari kedua, yaitu kita masuk ke eksplorasi. Jadi yang resum dari hari pertama tadi disimpan dulu. Nah, ini anak-anak siswa bimbingan saya suruh untuk membeli kertas mika. Jadi kalau dikumpulkan lembar ini, terus beberapa resumnya dimasukkan ke mika, stop mark, biar tidak hilang, ini dibawa terus. Kedua, kita juga siswa juga sudah tahu ini ya. Yang kedua, kita masuk ke aktivitas 2 anak-anak ya, yaitu eksplorasi mengidentifikasi. Ini sudah ada dibuat Bu Tri Murni kemarin, sekalian jadwalnya bimbingan. Yang kedua, nah ini yang Bapak Ibu guru, mengidentifikasi perbedaan persepsi penerapan K3LH dan budaya kerja industri. Yaitu siswa diminta untuk melakukan riset mandiri mengenai K3LH dan budaya kerja industri yang ada di lingkungan SMK BTP Juwana. 2. Membuat daftar pertanyaan mengacu pada literasi adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan jawabannya berdasarkan pendapat sendiri yang dikomunikasikan dengan guru pembimbing.
mengenai karakter diri. Nah ini mengenai pekerjaan dan salah. 3. Mendiskusikan dengan guru pembimbing untuk menjawab pertanyaan mengenai perbedaan persepsi dalam penerapan KTGLH. Diberi lagi lembar aktivitas kedua. Nah, contohnya ini contoh yang kami buat. Kira-kira anak-anak itu apa itu menulis pertanyaan-pertanyaannya. Apa yang dapat kamu temukan tentang KTGLH dan budaya kerja industri di SMK BTP Juwana? Ini masing-masing ditulis siswa, tulisan tangan ini Bapak Ibu. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ini jawab pertanyaannya.